Oke teman-teman, ketemu lagi kita di YouTube channel aku. Nah, di videoku sebelumnya kita udah membahas tes wawasan kebangsaan tentang Pancasila ya. Kali ini kita membahas tentang nasionalisme ya. Sebenarnya istilah nasionalisme ini udah nggak asing lagi nih buat teman-teman semua. Karena ketika kita SMP ya di pelajaran PPKN, kita ada membahas nasionalisme nih di bab satunya. Oke, nah sekarang berarti sebenarnya kita tinggal mengulang aja nih teman-teman, tinggal me-refresh lagi nih ingatan teman-teman. Oke ya, kita langsung masuk aja nih teman-teman ke soal yang pertama. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan terjadi ketika. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat nih yang mana nih teman-teman? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Mungkin dari sebagian teman-teman ya bingung nih dengan istilah iusol itu apa, kemudian ius sanguinis itu apa. Nah, tenang teman-teman, nanti akan aku jelaskan ya. Sekarang kita coba dulu nih jawab. Semisal teman-teman nggak tahu ya, isi aja teman-teman. Kira-kira jawabannya apa sih? Oke, kita lihat nih ke pembahasan teman-teman. Nah, apartheid atau tidak memiliki kewarganegaraan jika seseorang berasal dari negara yang menganut asas ius soli ya, dan bertempat tinggal serta melahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis. Oke, berarti jawaban yang mana nih teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Teman-teman bener nggak nih jawabnya? Oke, kalau masih salah nggak apa-apa ya teman-teman, karena kita masih di tahap belajar. Nah, sekarang aku mau menjelaskan nih. Oke, ini adalah perbedaan antara ius soli dan ius sanguinis ya, biar teman-teman bisa lebih mengerti lagi, oke? Kalau ketemu soal seperti ini, udah nggak bingung-bingung lagi nih ke depannya. Ius soli adalah suatu pengakuan negara terhadap kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat seseorang dilahirkan ya. Ius soli, nah soli ya, kata awal sebenarnya solum ya teman-teman. Bisa berarti tanah ataupun negara ya. Ingat, ius soli berdasarkan tempat lahir, oke? Sedangkan ius sanguinis adalah suatu pengakuan negara terhadap kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tua kandungnya. Gitu teman-teman. Misalkan nih, kewarganegaraan aku misalkan Indonesia ya. Sebenarnya itu berasal dari orang tua aku nih. Orang tuaku juga ternyata warga negara Indonesia, kayak gitu. Nah, tapi tidak serta-merta hanya seperti itu teman-teman. Kita ada istilah lanjutannya nih teman-teman. Nah, ini dia. Apartheid yaitu tanpa kewarganegaraan. Ini yang tadi kita bahas di soal ya teman-teman. Nah, ini kasusnya seperti apa sih gitu. Begini nih penjelasan detailnya ya. Nah, ceritanya nih ada sepasang nih kekasih ya. Kita sebut aja dia dengan Gali dan Ratna ya teman-teman. Nah, mereka ini berstatus negara Argentina. Oke, nah negara Argentina ini menggunakan ius soli. Tadi ius soli apa teman-teman? Ya, status kewarganegaranya berdasarkan tempat kelahiran ya. Nah, kemudian mereka berdomisili di negara Spanyol ya. Dia berasaskan ius sanguinis ya, mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Oke. Nah, ceritanya lahirlah nih. Siapa nih? Teman-teman mau kasih nama siapa? Nah, di sini aku menyebutnya Sophia ya. Nah, apa sih kewarganegaraan si Sophia ini? Oke, menurut negara Spanyol ya, Sophia tidak diakui sebagai warga negaranya karena orang tuanya bukan warga negaranya. Wah, nggak diakui nih teman-teman. Kenapa? Karena kan di Spanyol itu menggunakan asas ius sanguinis ya, berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Dan kewarganegaraan orang tuanya itu adalah negara Argentina. Oke, dari Spanyol, Sophia tidak diakui nih teman-teman. Kemudian nih, menurut negara Argentina, Sophia juga tidak diakui sebagai warga negaranya karena ia lahir di negara lain. Wah, sayang sekali ya teman-teman. Ketika mau disebut negara Spanyol, ternyata nggak diakui nih karena di Spanyol pakainya ius sanguinis. Oke, kita ke Argentina nih, ke tempat kelahiran kewarganegaraannya orang tuanya,
Ya, ternyata di Argentina pakainya ius soli nih. Jadi dia tidak bisa diakui juga. Karena si Sophia lahirnya di mana? Di Spanyol. Nah, berarti dia tidak memiliki kewarganegaraan ya, teman-teman. Oke, sampai sini untuk apartheid, teman-teman paham ya? Nah, selanjutnya nih, ada istilah bipartite, dwi kewarganegaraan. Nah, seperti apa sih penjelasannya, Kak? Oke, kita lihat ya, teman-teman. Nah, ceritanya si Gali dan Ratna ini berstatus negara Jepang ya, ius sanguinis. Oke. Nah, mereka berdomisili di negara Kanada, ius soli. Lahirlah si Sophia, teman-teman. Nah, menurut negara Jepang ya, yang dimana menggunakan ius sanguinis, Sophia adalah warga negaranya ya, karena ikut orang tuanya nih, gitu. Nah, menurut negara Kanada, Sophia adalah warga negaranya juga, karena ia lahir di Kanada, ya, karena berdasarkan ius soli ya, teman-teman, karena dia lahirnya di Kanada, ya, negara Kanada juga mengakui kalau dia adalah warga negaranya. Nah, menurut si Jepang juga nih, karena kan orang tuanya berstatus negara Jepang. Nah, Sophia juga diakui nih sebagai warga negaranya. Jadi double ya, teman-teman. Oke, sampai di sini udah tahu ya perbedaan dari dua istilah tadi. Diingat baik-baik ya, teman-teman. Kita lanjut lagi nih ke soal yang berikutnya. Kasus yang menimpa seseorang ketika memiliki status kewarganegaraan ganda, bipartite, terjadi ketika. Nah, teman-teman, tadi kan aku udah jelaskan ya tentang bipartite dan juga apartheid. Nah, berarti jawabannya yang mana nih, teman-teman? Kalau tadi yang apartheid kan yang A ya, berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis ya. Berarti kalau untuk yang bipartite, kebalikannya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Nah, ini dia ya, teman-teman, bipartite, dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda ya. Jika seseorang berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis dan bertempat tinggal serta melahirkan di negara yang menganut asas ius soli. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Di bawah ini yang termasuk dalam ciri-ciri nasionalisme adalah yang mana nih, teman-teman? Ada yang jawabannya D nggak nih kira-kira? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya, teman-teman. Bangga terhadap bangsa dan tanah air ya. Nah, ini dia adalah penjelasannya, teman-teman. Arti nasionalisme sendiri itu adalah cinta tanah air dan ciri-cirinya. 1. Memiliki rasa cinta pada tanah air atau patriotisme. 2. Bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. 3. Menempatkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. 4. Mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia. Oke nih, yang mau screenshot silahkan teman-teman screenshot ya buat pembelajaran teman-teman di soal-soal berikutnya. Siapa tahu keluar nih soal ini ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Sebuah paham yang mempersatukan beberapa paham agama dikenal dengan sebutan. Oke, kalau yang A nih, nasionalisme. Tadi apa teman-teman? Cinta tanah air. Yang B, sinkretisme. Mungkin agak asing ya buat teman-teman. Kemudian Calvinisme, ini sebenarnya di materi SMP ya. Itu kayak kita menganggap bahwa kaum kita itu lebih tinggi ya dibandingkan kaum yang lain gitu. Nah, untuk religionisme, ini ada sangkut pautnya dengan agama apa ini ya jawabannya, teman-teman? Nah, belum tentu juga ya. Kemudian yang E, patriotisme. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman jawabannya apa sih? Nah, ini dia, sinkretisme. Ternyata teman-teman jawabannya yang B ya. Sinkretisme adalah menggabungkan dua agama atau lebih dimaksudkan untuk membentuk suatu aliran baru. Nah, ini contohnya nih, upacara Shiva Buddha yang merupakan perpaduan aliran dari agama Buddha dan Hindu gitu. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang menjawab religionisme ya, karena ini kan tentang agama. Oh ya udahlah, aku langsung jawab aja nih, religionisme, religion ya. Tapi ternyata nggak seperti itu, teman-teman. Nggak semua istilah bisa teman-teman tebak. Nah, makanya kita harus lebih mempersiapkan diri lagi ya, teman-teman. Yang pertama nih ada nasionalisme, yaitu semangat cinta tanah air dan memiliki rasa kebanggaan terhadap bangsa.
Kemudian ada sinkretisme, menggabungkan dua agama atau lebih dimaksudkan untuk membentuk suatu aliran baru. 3. Calvinisme, ajaran dan paham tentang fanatisme seseorang terhadap tanah air yang berlebihan. Jadi menganggap kelompoknya itu paling bagus, teman-teman. Jadi seringkali merendahkan kaum yang lain, kelompok yang lain gitu. Nah, kemudian yang D, religionisme. Sikap para pemeluk agama yang menggunakan identitas keagamaannya untuk membangkitkan solidaritas kekitaan yang sempit. Jadi kalau kita cenderung terlalu fanatik, teman-teman, mungkin kita bakal membatasi diri kita nih dengan agama-agama lain gitu. Padahal kan di Indonesia kita harus tetap saling menghargai ya teman-teman, saling menghargai dan toleransi terhadap semua agama apapun itu. Oke? Selanjutnya, patriotisme itu adalah sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Oke nih, screenshot nih yang mau screenshot ya teman-teman buat bahan pembelajaran teman-teman tentunya. Oke, udah ya. Kita lanjut lagi nih ke soal yang berikutnya. Soal kelima, artinya soal yang terakhir. Oke, paham integralistik sebagai semangat nasionalisme yang mengalir pertama kali dikemukakan oleh titik-titik pada sidang BPUPKI. Nah, aku mau ngingetin teman-teman nih, sebelumnya aku udah pernah bahas juga sih di video aku tentang Pancasila ya. Kalau BPUPKI itu ada 2 kali sidang ya. Sidang yang pertama membahas dasar negara dan yang kedua membahas rancangan undang-undang dasar. Nah, sekarang teman-teman, kita lihat nih, siapa sih yang mencetuskan paham integralistik ya pada sidang BPUPKI? Oke, jawabannya adalah ini dia, Dr. Supomo, berarti yang E ya. Dr. Supomo sebagai aktor dan pahlawan Indonesia dari kaum terpelajar yang mencetuskan pertama kali tentang paham integralistik pada sidang BPUPKI dalam merumuskan bentuk negara kesatuan bukan federal. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, aku akan memaparkan nih usulan-usulan ya dalam sidang BPUPKI. Oke, nih ya, sidang BPUPKI itu ada 2, oke, sidang pertama, kemudian sidang kedua. Sidang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Sidang kedua membahas rancangan undang-undang dasar. Oke, kita fokus ke sidang yang pertama ya, teman-teman. Di tanggal 29 Mei 1945 itu ada usulan dari Muhammad Yamin. Pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ingat baik-baik teman-teman usulan dari Muhammad Yamin ini karena sering juga nih keluar di soal-soal TWK CPNS. Selanjutnya tanggal 31 Mei 1945 itu ada Dr. Supomo. Oke, yang pertama itu persatuan. Nah, istilah lain persatuan apa sih? Integralistik. Nah, ini ya teman-teman jawaban di soal tadi. Nah, yang kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Selanjutnya, di tanggal 1 Juni 1945, itu ada Insinyur Soekarno. Usulan yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ingat teman-teman, jangan sampai tertukar ya usulannya. Takutnya misalkan ditanyakan nih, untuk internasionalisme, peri kemanusiaan, itu diusulkan oleh siapa? Teman-teman jawabnya Muhammad Yamin. Padahal Muhammad Yamin nggak mengusulkan itu, tapi yang mengusulkan adalah Insinyur Soekarno. Jadi teman-teman boleh nih screenshot dan dihafalkan baik-baik. Oke teman-teman, 5 soal cukup ya untuk videoku kali ini. Pembahasannya juga udah cukup lengkap. Teman-teman silahkan review-review lagi untuk materi-materi tentang nasionalisme. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen nih. Kira-kira teman-teman mau membahas tentang apa sih gitu. Kalau kemarin kan ada beberapa yang komen, Kak TWK dong Kak, TWK dong Kak. Nah aku kan udah mulai nih teman-teman membahas tentang TWK ya. Jadi silakan nih komen, mau bahas TWK tentang apa sih? Silahkan aja teman-teman kasih masukannya, oke? Terima kasih ya teman-teman dan salam sukses.